Halo teman-teman semua, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Study with Student. Masih bersama saya Nusa Briansyah. Dan di video kali ini kita akan melanjutkan materi kita di playlist algoritma pemrograman 2. Dan di video kali ini kita akan ngoding implementasi dari hasil kita di video sebelumnya mengenai bubble sorting. Jadi kalau di video sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu bubble sorting, konsepnya seperti apa, cara kerjanya seperti apa, dan notasi pemrogramannya seperti apa gitu. Dan di video kali ini kita akan implementasi bubble sorting tersebut di bahasa pemrograman Java. Jadi silakan buat teman-teman dibuka aplikasi text editornya. Favorit teman-teman ya, di sini saya menggunakan NetBeans versinya 12 gitu. Jadi seperti biasa kita buat project baru karena ini playlist baru ya. Kita bisa ke file, kemudian new project atau shortcutnya Ctrl Shift N. Oke, kalau udah di sini kalau yang versi NetBeans 12 itu ada Java with Maven, Java with Gradle, dan ada Java with N. Nah, dan Java with Maven itu diperuntukkan untuk yang expert lah gitu, aplikasi yang nanti berjalan secara kompleks gitu. Nah, kita pakai yang Java with N aja. Dan projectnya pilih project Java Application. Oke, kalau udah next aja. Nah, kemudian project name-nya namain aja P, menandakan bahwa ini adalah project P Algo 2 gitu. Algoritma pemrograman 2. Dan kalau misalnya teman-teman create main class-nya masih di checklist, di unchecklist saja karena kita nanti akan buat main class-nya itu secara manual gitu. Kalau udah di unchecklist, di finish. Nah, muncul seperti ini. Kalau kita buka di source package-nya masih kosong package-nya, kita akan buat package baru yang nanti akan menampung kelas-kelas yang akan kita buat supaya kelas-kelasnya ditempatkan secara rapi gitu. Cara membuat package-nya, klik kanan aja di source package-nya, kemudian new Java package, namain com titik. Ini biasanya saya menandain kalau package itu diawali dengan com titik gitu. Ya walaupun namanya terserah teman-teman sebenarnya gitu. Com titik program gitu. Program. Kalau udah di finish. Sip ya. Kemudian kita buat kelas baru di com.program. Klik kanan di com.program new. Kemudian Java class. Namain kelasnya dengan C kecil menandakan bahwa ini adalah kelas. Kemudian bubble sort gitu ya. Bubble sort. Kalau udah di finish. Gitu. Muncul seperti ini. Ini saya biasanya hapus komentarnya karena menuin codingan. Nah, seperti ini. Kemudian yang pertama kita buat main metodenya, berarti public static void main gitu ya. Seperti ini. Kemudian untuk ngecek bahwa ini ada error atau enggak di JDK-nya kah, JRE-nya kah gitu, kita tes aja sistem outprint selamat beraktivitas gitu ya. Kemudian kalau udah dijalanin, klik kanan run file, atau shortcutnya adalah Shift F6 seperti ini. Oke, sip. Selamat beraktivitas muncul. Ini biasanya saya taruh outputnya di sebelah kanan seperti ini ya. Di video kali ini saya akan memberikan bubble sorting yang penerapannya itu di 4 tipe data. Jadi yang pertama, kalau teman-teman ingat di video konsep kita contohkan di tipe data integer gitu. Jadi di situ ada angka 4, 3, 7, 9. Kita mainnya di integer. Nah, di video kali ini saya akan implementasinya ke string, integer, double, dan char gitu. Nanti cara ngebandinginnya beda. Cuma itu doang, yang lainnya sama gitu. Kalau udah gini, kita akan buat sebuah prosedur. Kenapa kok prosedur nggak function? Karena saya pengennya nanti ketika prosedur itu dipanggil, maka otomatis dia akan menampilkan ke konsol di sini sebelum si array-nya di sorting dan nanti sesudah array-nya di sorting. Jadi ketahuan historinya gitu. Yang pertama kita buat prosedur public static void bubble sort. Kita pakai ascending atau descending? Ascending aja lah ya. Ascending gini untuk yang in. Ini sebenarnya terserah teman-teman namanya mau apa, cuman
Ya gini aja lah, bubble sort ascending integer gitu. Yang nanti di prosedur ini dia akan menerima parameter berupa array yang bertipe data integer gitu. Berarti kita bisa pakai tipe datanya integer, array ya, namanya adalah bilangan gitu. Misalnya nanti kita ngirimin argumen, diterima di sini. Berarti di prosedur ini kita mainin array bilangan ini gitu. Kemudian gini, saya akan menampilkan sebelum arraynya di sorting gitu. Berarti kita pakai system out println gini, sebelum gitu ya, sebelum. Kemudian kita pakai looping untuk generate atau kita akan print si array-nya gitu. Caranya, nah kalau di video-video sebelumnya di dasar pemrograman Java kita menggunakan looping, for ataupun while ya, ataupun do while. Nah, ada looping yang spesifik untuk kita menampilkan sebuah array. Namanya adalah for each. Nah, caranya codingannya gini. For sama kayak for, cuman dalamnya di sini beda gitu. Kita bisa deklarasikan sebuah variabel yang nanti variabel itu akan ditempati oleh nilai dari array cuman satu-satu gitu, dari awal sampai akhir gitu. Ya. Tipe datanya integer, samain dengan tipe data array-nya. Misalnya di sini saya akan namain variabelnya dengan bil gitu. Bil titik 2 bilangan. Bilangan dapat dari nama array-nya. Nanti masing-masing datanya atau masing-masing nilainya disimpan ke variabel bil. Nah, berarti kita tampilinnya yang, atau kita tampilinnya sistem out print aja biar nanti dia ke samping gitu. Tampilinnya bukan variabel bilangan gini. Nggak ada. Tinggal panggil aja bil. Kalau misalnya kita mau kasih concat ya concat lah, koma spasi gitu. Ya, kalau udah kita panggil si prosedur bubble sort ascending integer ini dengan sekaligus menaruh argumen berupa array integer. Ya karena yang menerima juga array tipe data integer. Jadi misalnya kita punya sebuah array ini, misalnya namanya adalah nilai gitu ya. Kita gini, karena dia array. Kita isi langsung secara assignment. Misalnya kita isi dengan 99, 76, 87, 69, kemudian misalnya 80 gitu. Oke, kemudian kita panggil nama prosedurnya sekaligus mengirimkan argumen dari array nilai. Jadi nanti nilai dikirim, oke, disimpan di sini. Nanti diolah gitu. Kalau udah coba di run deh. Nah seperti ini sebelum nih. Nah nanti saya pengennya ada sesudah juga, jadi bisa di copy aja, kopas di bawahnya, paste di bawahnya, ganti aja sesudah gini. Oke, kalau kita run, nah seperti ini. Cuman ini sesudahnya harus pakai enter dulu baru sesudah ya. Ini berarti \n, enter, kemudian tulis. Nah, ini sip ya. Cuman ini masih sama karena kita belum mainin logiknya, logik dari si bubble sort. Nah, atau ini saya komentarin deh ya. Ini tampilkan sebelum. Ini berarti tampilkan sesudah, dan di sini nanti kita taruh logiknya gitu. Nah kalau teman-teman ingat di konsepnya itu untuk kita sorting bubble sort ya, kita akan sorting bubble sort itu menggunakan looping bersarang atau nest looping. Jadi ada looping di dalam looping. Sama juga di sini. Jadi berhubung kita pakai pseudocode, jadi implementasi ke
codingannya itu nggak terlalu sulit gitu. Karena agak-agak mirip lah dengan bahasa pemrograman si pseudocode tersebut. Nah gini, kita pakai looping pakai apa? For aja lah ya. For misalnya int i sama dengan 0. Kenapa kok 0? Karena array di Java indeksnya mulai dari 0 gitu. Kalau i lebih kecil dari apa? Bilangan length. Jadi panjang nilainya berapa dihitung. Kemudian kalau si i ini lebih kecil dari panjang array bilangannya tersebut berapa, atau banyaknya data dari si array bilangan itu berapa gitu. Stepnya apa? I++ lah ya. Plus. Kemudian ada looping lagi. For. Jangan pakai variabel i. Oke. Misalnya pakai variabel j aja. Tak isi sama dengan 0 juga. Kemudian kalau j itu lebih kecil sama dengan bilangan length juga. Itu ya. J++. Ini. Oh, ini saya menggunakan word wrap ya. Jadi kalau dia kayak tembus ke kanan melebihi batasnya, dia otomatis ke bawah. Nah, ini kalau saya kecilkan ya seperti ini. Gitu. Nah, kemudian di dalam looping itu ada sebuah pengkondisian atau sebuah pengecekan. Nah, berhubung kita ascending ya, ascending, jadi pengecekannya seperti ini. If kalau kita pakai variabel bilangan ya. Jadi kalau bilangan indeks ke J nilai saat ini itu lebih besar daripada nilai J+1 nilai selanjutnya gitu, maka ngapain? Atau ini saya komentarin deh. Kalau nilai saat ini lebih besar daripada nilai selanjutnya, maka ngapain? Maka ditukar. Itu. Nah, lalu jangan langsung ditukar ya. Jangan langsung ditukar. Kita membutuhkan sebuah variabel di mana variabel tersebut bisa menampung nilai sementara gitu. Ya, jadi kalau di pseudocode itu kan langsung swap gitu ya. Istilahnya atau keywordnya swap. Cuman kalau di Java nggak bisa swap. Kita harus punya sebuah variabel yang untuk menampung nilai sementara gitu. Misalnya kita pakai variabel tampungan ya. Di datanya integer yang misalnya diisi dengan bilangan indeks ke J. Jadi nilai dari array bilangan indeks ke J untuk sementara ditampung di variabel tampungan. Gitu. Nah, kalau udah ditampung apa? Kalau udah ditampung, nilai saat ini diganti dengan nilai selanjutnya. Ini. Kemudian nilai selanjutnya itu diganti dengan, jangan gini ya, dengan bilangan indeks ke J, jangan gini. Karena kalau kita baca bilangan indeks ke J atau bilangan saat ini itu sudah diganti dengan bilangan selanjutnya. Jadi percuma aja mau pakai ini atau enggak, sama aja. Nah, untungnya kita punya variabel tampungan yang sudah menampung nilai dari bilangan saat ini gitu. Jadi kita bisa gunakan tampungan ya, variabel tampungan gitu. Ya, ini kalau kita jalankan, nah ada error katanya. Error. Nah, kalau teman-teman bisa baca error, ya dibaca aja, dipahamin aja. Cuman mentok-mentoknya misalnya teman-teman nggak paham tentang error itu di mana, usahakan teman-teman ini lihat nih, C bubble sort. Ini adalah kelas kita, oke? Nah, ini ada titik 2, 22. Itu baris ke 22. Yang error di situ. Itu minimal bacanya gitulah. Kalau misalnya mau dipahami, dipahami. Nah, di sini katanya indeks 5 out of bound for length 5. Oke, artinya nggak ada indeks 5 di dalam array itu, nggak ada.
Coba kita baca di sini. 99 indeks ke 0. Indeks ke 1, 2, 3, 4. Oke, nggak ada indeks kelima. Oke, salahnya kita di mana? Salahnya kita ada di sini. Di J-nya. Coba nih. J itu lebih kecil dari banyaknya nilai di variabel bilangan itu berapa. Misalnya kita hitung sekarang. Banyaknya data atau banyaknya nilai di variabel bilangan berapa? Oh, array bilangan maksudnya. Array bilangan. Array bilangan didapat dari array nilai. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. 5 data. Oke. Anggap aja ini looping yang terakhir lah di J. Berarti kalau misalnya kondisinya masih benar, J-nya 4. Itu kan J 4 itu masih lebih kecil daripada 5. Sekarang gini. Ini berarti 4. Oke. Bilangan indeks ke 4. Kemudian dibandingkan dengan bilangan indeks J plus 1, 5. Ada nggak indeks 5? Nggak ada. Makanya kita jangan bilangan length. Tapi kurangin 1. Supaya nanti dia mentoknya di 3. Gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman paham nih. Ini kalau kita jalankan, maka hasilnya nah, seperti ini. Ini untuk ascending nih. Jadi sebelumnya itu 9976876980. Setelah di ascending bubble sorting, hasilnya adalah 6976808799. Bener? Bener. Ya, itu untuk yang integer. Sekarang kita buat tipe data yang kedua. Yaitu misalnya double lah ya, double. Ini tutupnya mana nih? Oh ini nih. Berarti ini saya komentarin aja lah. Kita enter akhir kelas gitu. Biar nggak lupa. Nah, kita bisa buat gini. Untuk yang double ya. Public static void misalnya bubble sort ascending apa double itu dia akan menerima sebuah parameter yang nanti ditampung di dalam array gitu. Berarti apa tipe datanya double ya, double misalnya angka gitu. Oke. Kemudian sama juga kita butuh ini ya. Gimana kalau kita kopas aja ya, kita kopas yang ini aja, tampilkan sebelum. Jangan lupa ini harus sama dengan tipe datanya array, berarti double. Oke. Nah, bilangan ada nggak array-nya? Nggak ada, namanya angka, ganti angka gitu. Ini untuk yang sebelum, sesudahnya juga kita butuh. Taruhlah di bawahnya. Di sinilah. Ya. Tampilkan sesudah. Ini ganti dengan angka ya. Angka. Tipe datanya double. Gini. Oke. Ini kalau kita jalankan, misalnya kita punya array dengan tipe data double, namanya apa ya, angka aja gitu aja lah, atau IPK lah ya, IPK. Jadi IPK itu kan dari 0 sampai 4 gitu. Langsung kita assignment. Misalnya nih, kalau double boleh pakai koma ya, karena dia pecahan. Misalnya 1,4 kemudian 4,0 lah. Kalau koma di bahasa pemrograman Java menggunakan titik ya. Jadi kalau koma ini menandakan bahwa nilai selanjutnya. Kalau titik menandakan bahwa koma di bilangan pecahan. Kemudian misalnya kita taruh 2,4 deh ya. Satu lagi misalnya 3,4 gitu. Sip, seperti ini. Kemudian kita panggil apa? Bubble sort ascending double. Masukin argumen IPK. Sip. Kalau udah di run. Nah ini nih. Nih.
sebelum, berarti ini ya, sesudah. Ya belum apa-apa karena kita belum buat logiknya. Sip. Ini kita enter 2 kali ya yang sebelum ini, supaya ada batasnya gitu. Nah, seperti ini. Sip. Sip. Kita buat logiknya sama aja kayak ini. Oke. Berarti kita punya for in i sama dengan 0 kalau i itu lebih kecil dari apa? Nama array-nya angka. Angka length. Ini. Kemudian i plus plus. Ada looping di dalam looping. For lagi. For in j sama dengan 0. Kalau j lebih kecil sama dengan angka length, tapi ingat nggak full, kurangin 1, maka j plus plus. Sip. Pengecekannya if kalau angka indeks ke j lebih besar dari angka indeks j plus 1 gitu ya, nilai saat ini lebih besar daripada nilai selanjutnya, maka ditukar. Kita pakai misalnya double tampungan, kita isi dengan angka indeks ke j itu, kemudian angka indeks ke j kita ganti dengan angka indeks ke j plus 1 itu. Kemudian angka indeks ke j plus 1 itu diganti dengan apa? Tampungan, karena kita sudah punya variabel tampungan. Sip. Seperti ini. Sebenarnya teman-teman bisa kopas dari tadi ya. Kopas dari sini, ganti-ganti aja, selesai. Gitu. Cuman biar agak lama lah ya. Manasin jari juga. Kita lihat. Nah, sip nih. 1,4, 4,0, 2,4, 3,4. Setelah di ascending, bubble sort, 1,4, 2,4, 3,4, 4,0. Sip. 2 tipe data selesai. Tipe data yang ketiga, string. Oke. Kita bisa kopas aja lah ya. Kopas nih semua. Bukan semua, cuman yang prosedur untuk yang ascending double. Kita kopas, paste di bawahnya. Gitu. Nah, ini error banyak nih ya, karena sama juga ini nama prosedurnya, misalnya apa? String ya. String. Tipe datanya string. Kemudian misalnya ini adalah kata lah ya, itu kata. Kemudian ini ganti juga kata. Ini tipe datanya apa? String. String, jangan bil lah ya, jangan bil. Apa ya? K aja. Singkatan dari kata. K. Udah gitu aja. Ini berarti K. Sama juga yang ini. Berarti ini string. Ini K. Ini kata. Ini berarti K. Gitu. Kemudian ini tetap sama aja, cuman ini ganti kata. Dapat dari sini. Ini juga kata. Nah, logiknya yang kita hapus, kita ganti, karena string itu nggak bisa kita bandingin lebih kecil lebih besar ya, karena string itu kan huruf ya, gabungan dari huruf gitu. Jadi misalnya Yunus sama Fabriansyah, nggak bisa tuh lebih kecil lebih besar, nggak bisa. Nah, di string itu menggunakan compare to kalau kita mau ngebandingin gitu. Jadi misalnya sebelum kita masuk ke compare to deh, kita cobain gini. Di sini ini coba kita nonaktifkan dulu lah ya, biar nggak penuh ini ya hasil di konsolnya. Misalnya kita akan tampilkan gini, system out println. Oke. Misalnya string Yunus titik compare to dengan string apa, misalnya Fabriansyah. Gini aja. Oke. Kalau udah, kita run. Hasilnya 19. Coba nih, coba. Berarti
kalau kita lihat lah ya, awalnya nih hurufnya Y. Di sini F. Duluan mana F sama Y? Duluan F. Nah, kalau kita compare Yunus dengan Febriansyah, hasilnya 19. Artinya, kalau nilainya itu lebih besar dari 0, maka yang kita bandingin pertama itu lebih ke belakang gitu, atau lebih terakhiran daripada yang kita bandingkan kedua. Gitu ya. Nah, kalau misalnya kita balik di sini Febriansyah atau di sini Adi deh ya. Adi. Hasilnya minus pasti. Tuh. Ya, jadi duluan Adi daripada Febriansyah. Dari sini kita sudah berhasil ngambil konsepnya. Oke, sip. Jadi, sekarang gini. Kalau if kata indeks ke J itu kita compare to dengan kata J plus 1, itu nanti hasilnya itu lebih dari 0, ya artinya kata ini tuh lebih terakhir daripada kata yang nilai selanjutnya gitu ya. Kalau iya kenapa? Kalau iya maka ditukar ya, kita misalnya pakai string tampungan, ketampungan kita isi dengan kata indeks ke J, kemudian kata indeks ke J nya kita timpa nilainya dengan kata indeks ke J plus 1 gitu. Kemudian kata J plus 1 itu diisi dengan apa? Tampungan gitu ya. Ini kalau kita jalankan ya belum bisa ya, karena kita belum punya si array untuk kita memanggil si ascending string tadi. Misalnya nih, kita punya string array lah ya, yang namanya misalnya nama. Kita langsung isi pakai assignment. Jadi misalnya kita isi dengan misalnya nih di sini ada Budi, ada Mamat, dan ada misalnya Wawan, sama satu lagi lah Siti. Oke. Ini berarti kita harus panggil juga bubble sort yang string. Masukin array namanya ke sini, ditampung di kata. Gitu. Sip. Kalau udah kita run. Nih hasilnya. Sebelumnya Budi, Mamat, Wawan, Siti. Sudah di ascending, hasilnya Budi, Mamat, Siti, Wawan. Bener ya? Bener. Sip. Berarti tinggal tipe data yang terakhir, yaitu char. Coba kita buat prosedurnya ya. Berarti public static void bubble sort ascending char gitu. Berarti kita menerima parameter tipe datanya char. Misalnya kita namain dengan huruf aja deh ya. Huruf. Kemudian karena si char ini kan cuma bisa menampung satu karakter gitu, nggak bisa lebih. Misalnya kalau 1 ya 1. Misalnya kalau A ya A kecil atau A besar gitu. Nggak boleh lebih. Dan nggak bisa lebih. Ini. Kemudian kita perlu sesudah juga, sesudah sebelum gitu. Ini sebelum. Tadi enternya ada 2 lah ya. Ini. Berarti yang string juga. Oh, sudah. Sip. Ini berarti huruf. Ini tipe datanya ganti char. H lah ya, H. Ngeles nih. H. Sip. Ini sebelum. Kopas lagi, taruh bawahnya. Ini sesudah. Ini juga sesudah. Cuma enternya 1 kali aja lah. Gak usah banyak-banyak. Sip. Ini logiknya di sini. Logic. Kita pakai for lagi ya.
in i sama dengan 0 kalau i lebih kecil dari huruf titik length gitu, maka i plus plus. For lagi, for in j sama dengan 0 kalau j lebih kecil dari huruf length min 1, jangan lupa. Kemudian j plus plus. Sip. Ini ya. Kalau udah ngecek sekarang pengecekan. Nah, kalau char sebenarnya gini. Kalau kita string tadi coba. Kalau kita string itu kan nggak bisa dibandingkan menggunakan lebih kecil, lebih besar. Kita bisa membandingkan dengan fungsi di Java yang namanya compare to. Nah, kalau di char itu bisa. Jadi nanti asumsinya yang dibandingkan itu bukan karakternya, tapi kode ASCII dari karakter tersebut gitu. Jadi udah otomatis tuh bisa dibandingkan dengan kurang dari sama lebih dari. Itu. Jadi sekarang if kalau huruf indeks C, huruf saat ini ya itu lebih besar kode ASCII-nya dengan huruf J plus 1, maka ditukar ya. Berarti kita tinggal char tampungan diisi dengan huruf indeks saat ini, berarti huruf saat ini, kemudian huruf saat ini kita ganti nilainya dengan huruf selanjutnya, kemudian huruf yang selanjutnya J plus 1 kita ganti dengan tampungan. Hafal lah ya, hafal. Sip. Tinggal kita panggil di sini. Nanti kita punya char yang namanya misalnya karakter ya. Karakter. Misalnya nih, ada A kecil, A besar. Kalau char itu pakai kutip 1, cuma kalau string pakai kutip 2. Paham lah ya. Sip. Kalau paham lanjut. Misalnya nih, 1 ini Z sama satu lagi F gitu. Sip. Kalau udah panggil bubble sort char-nya ini. Ya, sip ya. Kalau udah di run. Nah, ini integer beres. Ini double beres. Ini string beres. Ini char karakter beres juga gitu. Jadi kalau sebenarnya si angka itu lebih duluan daripada huruf, dan huruf besar itu lebih duluan daripada huruf kecil. Itu ya. Jadi urutannya kalau sebelumnya itu A kecil, A besar, 1Z, F. Kalau sesudah diurutkan ascending secara bubble sort ya, hasilnya 1 A besar, A kecil, F, Z gitu. Sip ya teman-teman ya. Mudah-mudahan sampai sini membantu lah gitu. Oke, jadi saya rasa itu aja untuk video kali ini. Videonya udah selesai untuk yang implementasi bubble sort di bahasa pemrograman Java. Saya mencoba setup baru ya teman-teman. Kalau tadi lihat mungkin teman-teman ada koreksi gitu, mungkin codingannya kok kecil atau seperti apa dan baiknya seperti apa, teman-teman bisa komentar aja di bawah. Saya juga baru kepikiran gitu buat kayak gini ya, siapa tahu bagus gitu. Jadi saya rasa itu untuk video kali ini, dan di video selanjutnya kita akan memahami konsep lagi, konsep logika sorting yang kedua, yaitu selection sort. Jadi sesudah kita memahami konsepnya juga kita akan menerapkan si selection sort di bahasa pemrograman Java. Jadi itu dulu teman-teman video kali ini. Saya Nur Sabriansyah pamit, semoga membantu, dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Keep learning and keep spirits.